Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas B2, Prodi Teknik Informatika, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Muslim Indonesia. Pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan studi kasus aplikasi berorientasi objek berskala kompleks untuk memenuhi tugas proyek 1, rekayasa perangkat lunak objek. Kali ini, izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Yuanisa Anwar dengan stambuk 130-2020-0168. Perkenalkan, nama saya Rifdatul Wafia Pawaliuni, stambuk 130-2020-0178. Perkenalkan, nama saya Putri Mulyana, stambuk 130-2020-0206. Baiklah, kali ini untuk memanfaatkan waktu, untuk materi pertama akan dipaparkan oleh rekan saya, Putri Mulyana. Pada Putri Mulyana dipersilahkan. Aplikasi Blink IoT merupakan salah satu aplikasi yang dibuat untuk membuat aplikasi yang dapat terhubung dengan microcontroller, baik dengan fasilitas Bluetooth, Wi-Fi, maupun secara IoT atau menggunakan internet. Aplikasi ini berskala objek karena memiliki banyak modul-modul dan terdiri dari objeknya sendiri. Lalu, aplikasi ini berskala kompleks karena sifatnya fleksibel pada pemanfaatannya. Alur sistemnya fleksibel dan tidak terikat dengan aplikasi yang lain dan mudah dirawat atau dengan kata lain selalu diupdate. Saya persilakan kepada Rifdatul untuk membaca materi selanjutnya. Materi selanjutnya yaitu ada SWDLC. SWDLC adalah kependekan dari Software Development Lifecycle atau dalam bahasa Indonesia disebut siklus hidup pengembangan sistem. SWDLC digunakan untuk membangun suatu sistem informasi agar dapat berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. SWDLC adalah siklus yang digunakan dalam pembuatan atau pengembangan sistem informasi yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah secara efektif. Dalam pengertian lain, SWDLC adalah tahapan kerja yang bertujuan untuk menghasilkan software berkualitas tinggi yang sesuai dengan keinginan pelanggan atau tujuan dibuatnya software tersebut. SWDLC menjadi kerangka yang berisi langkah-langkah yang harus dilakukan untuk memproses pengembangan suatu perangkat lunak. Sistem ini berisi rencana lengkap untuk mengembangkan, memelihara, dan menggantikan perangkat lunak tertentu. Berikut tahapan-tahapan SWDLC. Dalam SWDLC itu ada 6 tahapan. Tahapan pertama ada identifikasi dan seleksi proyek. Kedua, inisiasi dan perencanaan proyek. 3, analisa. 4, desain. 5, implementasi. Dan 6, maintenance. Untuk poin pertama dan kedua, saya persilakan untuk Putri Mulyana untuk memaparkan materinya. Identifikasi dan seleksi proyek terbagi menjadi dua, yaitu definisi masalah dan tujuan yang ingin dicapai. Pada definisi masalah, aktivitas manusia tidak jauh dari yang namanya alat-alat bantu elektronika. Dalam kegiatan sehari-hari, manusia sering sekali menggunakan alat bantu kendali untuk alat elektronik dengan penerapan teknologi Internet of Things atau IoT. Alat kontrol dapat memanfaatkan media komunikasi yang sekarang pada seluruh smartphone untuk itu melalui integritas teknologi Bluetooth atau internet pada smartphone dan hardware microcontroller, maka dibutuhkan aplikasi untuk mengetahui proses pengontrolan peralatan elektronik dengan teknologi IoT atau Internet of Things berbasis smartphone, Android, dan microcontroller Arduino. Tujuan yang ingin dicapai untuk membantu aktivitas manusia sehari-hari dengan menerapkan IoT untuk mengontrol peralatan elektronik, maka pengguna dapat mengontrol peralatan elektronik tersebut pada saat sedang berada di luar rumah dengan menggunakan smartphone yang memiliki jaringan internet. Inisiasi dan perencanaan proyek, yaitu pertama adalah langkah-langkah detail. Pada aplikasi Blink, mengembangkan dan memperluaskan akses agar mudah digunakan oleh masyarakat untuk aktivitasnya. Yang kedua yaitu adalah rencana kerja. Tahapan pengujian sistem dan berapa lama pengerjaan dalam tahap pembangunannya. Yang ketiga adalah high level system requirement, berisi dokumen yang menjelaskan batasan-batasan aplikasi. Yang keempat adalah penugasan tim. Aplikasi Blink didirikan oleh Puffer by Brown Deep.
Untuk materi selanjutnya saya persilakan Rifdatul. Untuk materi selanjutnya ada analisa. Analisa tersendiri itu terbagi menjadi dua, yaitu dokumentasi kebutuhan bisnis dan persyaratan proses dari sistem baru. Pada dokumentasi kebutuhan bisnis, software ini diharapkan dapat membantu user untuk melakukan proses pengontrolan peralatan elektronik jarak jauh menggunakan teknologi IoT berbasis smartphone Android menggunakan software IoT. Untuk persyaratan proses dari sistem baru itu ada 4 poin, yaitu perancangan sistem atau konseptual, evaluasi dan seleksi sistem, serta perancangan sistem secara detail dan review. Selanjutnya ada desain. Logical design pada tahapan ini mentransformasikan kebutuhan user dari fase requirements kepada sistem model yang akan dibangun. Dengan kata lain, fase ini akan menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar penggunaan teknologi, data, proses, interface, yang menjamin usability, reliability, dan completeness performance, quality yang akan dibangun dalam sistem. Selanjutnya ada physical design. Tahapan ini mentransformasikan kebutuhan user yang dipresentasikan sebagai logical design menjadi physical design yang nantinya akan dijadikan sebagai acuan dalam membuat sistem yang akan dikembangkan. Jika dalam logical design bergantung kepada berbagai solusi teknis, maka pada physical design mempresentasikan solusi teknis yang lebih spesifik. Materi selanjutnya saya persilakan kepada rekan saya Yuanisa Anwar. Baiklah, pada tahap implementasi itu ada 3 output. Yang pertama coding, testing, dan instalasi. Pada gambar di samping, codingan dari aplikasi ini menggunakan bahasa pemrograman C++. Lalu, output selanjutnya adalah testing. Saat membuka aplikasi Blink IoT, aplikasi tersebut akan menampilkan tampilan aktivitas. Lalu, gambar kedua adalah tampilan gambar menu profile, selanjutnya tampilan bantuan, dan gambar tampilan pengaturan dari aplikasi Blink IoT. Selanjutnya ada output instalasi. Nah, aplikasi Blink IoT ini berfungsi di perangkat Android 5.0 dan yang lebih baru atau yang lebih di atasnya. Selanjutnya ada maintenance. Pada tahap ini merupakan tahap berkelanjutan dan hanya dilakukan di waktu-waktu tertentu. Aktivitasnya adalah pemeliharaan dan peningkatan suatu sistem untuk menjaga kinerja aplikasi. Selanjutnya, pada kesimpulan akan dipaparkan oleh Putri Mulyana. Kesimpulannya, berdasarkan studi kasus yang diambil, bahwa aplikasi Blink IoT agar dapat menjadi software yang berkualitas tinggi dan baik diperlukan tahapan-tahapan SWDLC, seperti melakukan identifikasi dan seleksi proyek, inisiasi dan perancangan, analisa, desain, implementasi, serta tahapan maintenance. Saya persilakan untuk Yuanisa Anwar. Demikian pemaparan studi kasus kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.